Halo semuanya, selamat siang. Nah, aku Helga Isra Marini, biasa dipanggil Helga. Aku dari kelompok IR Sutami, kelompok kasus 19, angkatan 2020, Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan kelompokku dapat kesempatan untuk mewawancarai Mbak Marcelina, pemegang beasiswa KSE. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih teman-temanku dari kelompok IR Sutami. Yang pertama ada Immanuel Timonti Dalton. Halo Immanuel. Halo, nama aku adalah Immanuel Timothy Dalton dari kelas A dari kelompok 19. Ya, itu dari Immanuel Timonti Dalton yang biasa dipanggil Immanuel. Nah, terus yang kedua ada ketua kelompok kita nih, yaitu ada Alfi. Halo Alfi. Halo, perkenalkan nama saya Khairumin Alfi Syahrin, di rumah biasa dipanggil Alfi. Saya dari kelas A, kelompok kasus 19. Terima kasih. Sama-sama. Lalu nah ini nih, termasuk kelompok minoritas, ada Mbak Salma Tektona. Halo Mbak Salma. Halo, kenalin nama aku Salma Tektona, biasa dipanggil Salma. Saya dari kelompok kasus 19, dari kelas B. Nah ini juga ada Mbak Siti Nur Khadijah, cewek terakhir di kelompok kasus 19. Halo Mbak Siti. Halo, kenalin Mbak, nama aku Siti Nurhaliza dari kelas A. Nah, terus ada cowok lagi nih, yaitu ada Mas Alif Rahman Setiaji. Halo Mas Alif. Ya, halo. Nama aku Alif Rahman Setiaji dari kelas B. Makasih. Lalu ada Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Halo, namaku Kevin Togu Jeremy Simatupang. Aku biasa dipanggil Kevin, aku dari kelas C. Terus ada cowok lagi nih, yaitu ada Mas Bintang. Halo Mas Bintang. Halo, kenalin nama aku Muhammad Bintang Trihadi, biasa dipanggil Bintang dari kelas C. Terus ada Mas Mikael Omar. Halo Mas Omar. Halo, nama saya Mikael Omar dari kelas IUP. Terima kasih. Oke. Lalu ada yang terakhir nih ada Mas Kemal. Halo Mas Kemal. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Rizkubloh, biasa dipanggil Kemal, dari kelas B. Terima kasih. Nah, itu tadi dari kelompok IR Sutami. Nah, sekarang kita narasumbernya nih. Halo Mbak Marcel. Halo, halo. Nah, apa kabar nih Mbak? Sehat? Sehat-sehat. Kalian gimana? Sehat nggak? Sehat, Kami Mbak. insya Allah sehat. Nah, kesempatan kali ini nih, makasih banyak Mbak Marcel udah ngeluangin waktunya untuk diwawancara sama kita. Maaf banget ya Mbak hari Minggu-Minggu kayak gini. Nggak apa-apa, Sans. Nah, untuk itu kita bisa nih untuk mulai ke pertanyaan pertama. Nah, ayo pertanyaan pertama dari Mas Alif nih. Halo Mas Alif. Yuk. Izin tanya ya, Mbak. Gini, Mbak. Boleh lanjut. Marcel kan ikut organisasi juga kan ya. Gimana sih Mbak caranya Mbak Marcel tuh manage waktu biar semua terlaksana tapi tetap juga profesional gitu, Mbak? Jadi aku jawab ya. Jadi sebenarnya aku memang ikut organisasi, terus masih kuliah juga untungnya. Cuman kalau dibilang gimana manage waktunya itu, aku emang tipe orangnya tuh nge-planning. Jadi misalnya aku selalu buat jadwal. Jadi kayak jam ini aku ngapain, terus jam itu aku ngapain. Cuman kalau ditanya bisa terlaksana dengan baik semuanya, itu enggak sih. Kadang ada beberapa hal yang aku planning tapi tidak terlaksana karena mungkin emang akunya kadang
yang mikirnya kayak aduh ini kayaknya bisa ditunda deh. Jadi aku masih tetap orang yang seperti itu ya, kayak masih ada keinginan untuk menunda sesuatu gitu. Terus juga tapi biasanya sih itu sih kalau aku cara ngatur waktunya tuh aku di planning dulu. Walaupun memang planningnya tuh tidak berjalan 100%. Jadi misalnya pagi itu aku tahu aku ada kelas nih. Oh pas kelas tuh ada jedanya. Nah jedanya ini mau aku pakai buat apa nih? Mau aku pakai buat tiduran atau mau pakai buat ngerjain tugas atau kayak gimana. Terus misalnya malamnya nih aku tahu nih kalau aku ada rapat, berarti ya udah kalau malamnya itu aku ada rapat, berarti aku harus ngerjain tugasku sorenya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Berarti Oke, berarti plan. intinya itu apa? Semuanya terplanning gitu ya Mbak jadinya? Betul, cuman emang nggak terlaksana 100% sih. Boleh saya nanya nggak? Boleh. Jadi saya Mbak punya pengalaman ya. Dulu saya juga pengen tuh buat jadwal tiap harinya mau ngapain, mau buat jadwal lah pokoknya. Tapi kan seperti kata Mbak tadi, ada beberapa kejadian yang kita jadwalkan itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu, nggak terlaksana sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau saya itu kalau udah ada satu yang nggak terlaksana atau nggak sesuai yang kita jalankan, nanti planning kita yang lainnya itu bakal bakal kacau Mbak. Nah, pada akhirnya tuh kita jadi nggak semangat lagi ngelengkapin aktivitas-aktivitas yang kita jadwalkan. Nah, menurut Mbak bagaimana tuh? Sebenarnya kalau rasa kayak gitu tuh wajar ya. Kadang aku juga gitu sih. Kadang aku udah ngejadwalin nih. Misalnya aku ngerjain ini. Ternyata nggak selesai gitu loh. Kayak nggak sesuai sama harapanku. Terus kayak aduh males banget nih. Kayak kenapa nggak produktif ya. Kayak bahasanya kayak gitu kan. Cuman terus habis itu aku kayak oh ya udahlah berarti aku lihat lagi nih jadwal mana yang misalnya tuh pekerjaan apa yang belum aku selesaiin. Terus aku lihat lagi. Oh ternyata misalnya oh tugasku masih bisa nih dikumpulinnya misalnya 2 hari lagi, ya udah berarti aku mungkin ngerjain tugasku dulu, terus yang lain-lain yang belum deadline itu aku tunda dulu, kayak berarti itu jadi PR aku buat besoknya. Sebenarnya nggak apa-apa, kayak aku mulainya itu sebenarnya melatih diri aja sih buat tahu, dan karena aku juga tipenya bentuknya agak pelupa gitu ya, jadi mesti ditulis dulu. Dan apa ya, dan teman-teman kadang tuh dalam kita nulis planning itu kita juga mesti tahu dulu diri kita tuh kayak gimana, kemampuan kita tuh sampai mana. Kalau memang teman-teman adalah tipe orang yang misalnya ketika pekerjaan itu tidak selesai dan teman-teman menjadi tidak suka, berarti teman-teman harus evaluasi dulu kapasitas teman-teman tuh gimana. Misalnya teman-teman sehari bisa ngerjain beberapa pekerjaan kayak gitu-gitu. Berarti kalau emang teman-teman tahu misalnya oh aku kayaknya cuma bisa sehari tuh 2 deh, paling enggak kalau tugas tuh mungkin cuma 1, kalau nyicinya juga nggak sampai selesai, nggak apa-apa. Jadi kan teman-teman mesti tahu dulu kapasitas teman-teman kayak gimana dan teman-teman tipe orang yang seperti apa, gitu. Baik Mbak, terima kasih. Berarti intinya tuh kita harus mengetahui kapasitas kita sendiri ya Mbak, baru kita bikin jadwal dulu. Terus misal kalau memang nggak sesuai ekspektasi, maka kita harus improvisasi gitu ya Mbak? Betul, itu tuh seni sih sebenarnya. Itu tuh seni, cara mengatur waktu tuh menurutku seni sih. Jadi tangan dan juga kayak ini gimana ya cara kita buat hal-hal yang tidak terduga ini bisa jalan kembali. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan ya. Kadang tuh kita udah ngeplan nih, misalnya jam 8 sampai jam 10 kita ngapain. Ternyata teman yang nanya, kayak bisa mungkin nanya tugas atau teman-teman yang ngajak julid. Itu kan hal-hal sesuatu yang tidak bisa kita itu ya nggak bisa kita tolak, jadi ya udah kayak berarti kita harus tahu nih kayak cara ngerjainnya tuh kayak gimana ya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa loh, apalagi mungkin kalian semester 1 ya, yang awalnya mungkin dari SMA, terus kayak di SMA kan mungkin segala sesuatu tuh sangat bersaing ya, maksudku tuh apa ya, kalian tahu ranking teman kalian berapa kayak gitu-gitulah. Nah, sedangkan di kuliah ini kan apa ya, lebih sebenarnya kita nggak terlalu tahu kayak IP teman kamu berapa kayak gitu-gitu, paling cuma teman deket aja yang tahu. Nah, teman-teman menurutku jangan merasa apa ya, jangan merasa bersalah ketika teman-teman tidak produktif, menurutku gitu. Misalnya kalian tempat kayak waduh gila GSB orang itu udah sampai apa ya, udah sampai kuda-kuda lah, aku kok masih di lantai aja. Itu tuh nggak apa-apa, kayak setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Yang penting teman-teman ya atur waktu teman-teman sendiri. Ketika emang dimintanya deadline-nya misalnya tanggal sebelum UAS, berarti teman-teman yang nge-planning aja, misalnya minggu ini aku ngerjain ini, cuman speed teman-teman nggak usah disamain sama orang lain. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaan pertamanya Mas.
Alif. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua dari Mas Dalton. Halo Mas Dalton. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih cara Mbak Marcel dalam mengatur skala prioritas, dalam membuat skala prioritas tersebut? Adakah prioritas-prioritas tertentu yang Mbak Marcel kedepankan? Aku jawab ya, apa mau lempar ke Mbak Helga dulu baru ke aku? Oh, ya inti pertanyaannya tentang bagaimana cara Mbak Marcel menentukan skala prioritas dalam kegiatan sehari-hari. Ya, silakan Mbak Marcel jawabannya. Ya, maaf. Serem banget. Nggak Jadi apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kalau banget. jadi kalau sebenarnya kalau aku nentuin skala prioritasnya tentu ya dari deadline-nya dulu. Kayak ini yang paling apa ya, yang paling urgent itu yang mana. Cuman kalau emang semuanya masih lama, itu aku lebih itu sih. Aku tipenya yang kayak mana sih yang pretelan-pretelan. Aku lebih suka ngerjain pretelan-pretelannya dulu. Jadi yang kecil-kecil misalnya apa ya? Hal-hal yang tidak maksudnya itu nggak butuh effort yang banyak gitu loh. Jadi aku ngerjain itu duluan. Kalau emang deadline-nya itu masih jauh-jauh semua. Tapi kalau udah misalnya tugasku udah harus dikumpulin 2 hari kemudian. Nah, itu aku pasti ngerjain tugasku dulu. Tapi misalnya tugasnya masih seminggu kemudian. Tapi aku ada kayak tanggungan organisasi yang lain nih. Misalnya aku harus ngebuat tor atau buat apa. Itu kan kayak hal-hal kecil. Nah, itu biasanya aku ngerjain itu juga. Dan sebenarnya kalau bilang skala prioritas tuh ada banyak sih sebenarnya faktornya ya. Bisa dari waktu, terus bisa dari besar kecilnya pekerjaan itu, terus juga aku juga tergantung sama moodnya juga, misalnya kayak aku moodnya ngerjain tugas ini deh daripada tugas ini, atau aku moodnya tuh ngerjain organisasi deh, ya udah aku ngerjainnya di situ. Jadi dalam nentuin skala prioritas tuh kalau aku ada 3 sih, jadi kayak moodku kayak gimana, terus kayak deadline-nya gimana, terus besar kecilnya tugasnya itu juga dilihat dulu. Itu sih kalau dari aku. Kalau kalian gimana? Mungkin ada yang mau sharing nih. Kalau kalian sekarang kayak gimana? Biar aku juga tahu nih dari kaliannya, pengalaman kalian kayak gimana. Kalau dari aku sih ya Mbak, aku kebetulan semasa SMA itu sering ikut tanding dan itu dinaungi langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keren banget Mbak Helga. Tapi waktu itu aku jujur aku kesulitan banget untuk ngatur waktu belajar. Karena kan dulu SMA aku kan cukup hektik ya belajarnya. Jadi aku bisa dibilang meninggalkan dalam tanda kutip belajar gitu, dan aku lebih fokus untuk les di luar gitu. Jadi emang dulu sampai bener-bener apa ya Mbak, bisa dibilang kesehatan tuh benar-benar bukan suatu faktor yang harus dipentingkan pada masa itu gitu. Jadi aku dulu kelas 11 semester 2, jujur waktu itu 2019 benar-benar 1 bulan itu ada 2 pertandingan. Jadi aku benar-benar belajar banget dari kelas 10, aku kapan harus latihan, kapan harus belajar, gimana caranya ngatur waktu segala macam, karena kalau nggak begitu aku nggak bakal bisa masuk Undip juga Mbak. Weh, mantap. Ini kayaknya Mbak Siti juga mau cerita atau Iya. Mbak Siti nggak jawab. Yang lain nih. Ayo. Kalau aku sih waktu dulu SMA kebetulan ikut organisasi ya Mbak. Terus kebetulan sering pegang event juga. Terus kalau aku pribadi sih nentuin skala prioritasnya, iya pertama tergantung waktunya mana yang mepet. Soalnya kadang juga ada yang mepet tapi bisa ditinggalin ya. Kadang aku tinggalin kayak ada rapat sesuatu tapi bisa diwakilin sama orang, kadang aku tinggalin kalau ada hal lain yang lebih penting. Soalnya waktu itu juga pernah ada aku harus dispen untuk kegiatan, tapi di saat itu juga ada ujian. Nah itu mau nggak mau kan nggak mungkin juga aku tinggalin ujian, jadi ya aku minta tolong orang lain buat ngegantiin aku waktu itu. Gitu sih Mbak. Sama keren banget. Tepuk tangan tuh Mbak Siti dan Mbak Helga. Yuk lanjut. Ya lanjut aja ke pertanyaan ketiga dari Mas Bintang pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ingin pertama-tama tuh saya sangat tersanjung sekali nih melihat produktivitasnya Mbak Marcel.
baik di bidang non-akademik seperti aktif dalam keorganisasian, maupun bidang akademik seperti pertukaran pelajar sampai ke luar negeri, dan mengikuti kegiatan lomba. Semuanya telah Mbak Marcel ikuti. Nah, saya ingin tahu nih Mbak, gimana sih cara Mbak bisa menyimbangkan antara kegiatan akademik dengan non-akademik? Terima kasih Mbak. Saya juga tersanjung ini disanjung sama Mas Bintang. Sebenarnya kalau untuk ngimbanginnya itu sih. Jadi aku pernah ikut kegiatan dan itu tuh dikasih tahu ketika kamu itu kuliah berarti fokusmu memang kuliah. Terus ketika kamu emang ada di rapat berarti kamu fokusnya ke rapat. Sebenarnya tuh kamu nempatin dirimu aja, jangan sampai kebanyakan tuh orang itu kadang misalnya lagi rapat nih, terus dia lagi ngerjain tugas kuliah, jadi kayak rapatnya nggak dapet, terus tugas kuliahnya juga dapatnya cuma setengah gitu, jadi setengah-setengah. Terus juga ada misalnya ketika kuliah malah ngerjain tugas organisasi, dan itu yang buat itu jadi kayak apa yang harusnya kita dapat secara maksimal itu jadi dapatnya tuh setengah-setengah. Jadi kalau aku tuh gimana cara menyimbangkan tuh ya udah, kalau ketika emang waktunya kuliah ya aku kuliah, terus ketika emang aku waktunya emang rapat ya udah aku rapat. Terus apalagi kan kalau zaman online kayak gini ya semuanya bisa disambi gitu kan, kayak aku juga nggak tahu ya, mungkin kalian kalau lagi rebahan juga ya nggak apa-apa, kayak kalian mengerjakan tugas dan juga rebahan itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau aku itu kayak aku menempatkan apa ya, kalau aku emang tugasnya kayak gini ya udah aku fokus ke sana. Terus juga sebenarnya apa ya, kalau untuk permasalahan gimana bisa seimbang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang seimbang banget ya, karena aku juga merasa punya kesulitan lah untuk kuliah di sipil kayak dengan tugas-tugasnya, terus dengan kayak apa ya, dengan mungkin kayak sebenarnya tugasnya sih ya mungkin banyak menyita waktu dan lain-lain. Sebenarnya kalau dibilang seimbang juga enggak, cuman ya itu tadi aku berusaha ketika, dan tetap ya aku tetap kuliahku yang paling pertama. Jadi ketika aku memutuskan untuk ikut sesuatu itu aku lihat dulu kuliahku bagaimana. Ketika memang misalnya nih aku pengen ikut BEM nih, misalnya aku ikut BEM FT, aku lihat dulu apa ya, maksudku tuh ketika aku ikut BEM FT dan kuliah apakah aku bisa. Ketika emang aku ngerasa aku bisa ya udah aku gas, kayak gitu sih lebih tepatnya. Kayak kamu mesti tahu juga kayak kapasitasmu kayak gimana biar bisa diimbangin. Terus tapi jangan sampai nih ketika teman-teman ngerasa kuliah teman-teman tidak berjalan lancar terus teman-teman langsung menyimpulkan bahwa berarti ketika aku ikut organisasi kuliahku makin gak lancar. Jangan kayak gitu juga gitu. Itu tuh teman-teman mesti tahu kapan teman-teman harus belajar, kapan teman-teman harus main, kapan teman-teman harus maksudnya itu berorganisasi. Itu aja sih. Berarti balik lagi ke awal kita harus pintar-pintar bagi waktu gitu ya Mbak? Betul sekali, sama tahu kapasitas diri juga sih mau kemana. Dan kalian teman-teman mesti tahu juga tujuan teman-teman mau kayak gimana. Kayak ketika teman-teman pengennya teman-teman ketika di kuliah teman-teman pengen berorganisasi, berarti teman-teman punya dua hal, berarti teman-teman harus kuliah dan berorganisasi. Tapi ketika teman-teman teman-teman pengen kuliah aja dan mungkin ikut lomba, berarti fokus teman-teman dua kan, berarti kuliah dan ikut lomba. Terus tapi kalau teman-teman dari awal cuma pengen kuliah aja, itu nggak apa-apa. Kayak semua orang tuh punya kapasitasnya masing-masing dan punya jalannya masing-masing, jadi nggak apa-apa gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya Mas Michael Omar bisa diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mbak, saya ingin bertanya, apakah Mbak bisa ceritakan bagaimana cara mencapai tujuan hidup Mbak, dan apakah Mbak memiliki kelebihan dan potensi yang dapat mendukung mencapai tujuan hidup tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya jauh banget ya, visioner banget. Sebenarnya ya kalau apa ya, ini emang tempatnya sombong ya, enggak sih. Jadi kalau ngomong tujuan hidup ya mungkin tujuan hidupku belum terlalu itu ya, belum terlalu ke arah yang benar-benar spesifik. Misalnya aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Kalau ngomongin short termnya aku cuma pengen itu sih, lulus dari sipil dengan nilai yang baik. Sebenarnya itu. Cuman kalau dan aku juga tujuanku itu mungkin kan ketika aku ke dunia kerja nantinya itu kan bakal ada beberapa persaingan-persaingan yang bakal aku alami. Nah di situ sebenarnya ini kalian itu ya, mungkin kalian di PD dapat analisa potensi diri. Jadi aku ngerasa bahwa aku tuh orangnya tidak malu-malu. Jadi ketika ngomong tuh emang nggak malu-malu, saking nggak malu-malunya itu kayak cuman ceplos gitu. Jadi aku ngerasa bahwa apa ya, untuk mengeksplorasi sesuatu
itu aku ngerasa potensiku tuh di sana. Jadi aku tuh orangnya yang memang suka mengeksplorasi. Jadi tahun pertama, kalau boleh cerita, tahun pertama aku tuh di HMS. Jadi aku bidang PSD-nya HMS. Terus tahun kedua karena aku merasa pengen hal yang lebih, pergi ke BMFT. Jadi sekarang aku ada di PSDM BMFT. Nah, itu tuh menurutku aku punya keberanian di sana. Itu juga potensiku untuk berani mengeksplorasi apa kesempatan-kesempatan yang ada. Dan pada tahun pertama, aku mungkin pernah mendengar ya bahwa di sipil itu, aku nggak tahu ya kalian pernah dengar atau tidak, tapi mungkin aku harap kalian nggak pernah dengar ya. Jadi dibilangnya tuh sipil tuh susah, lama lulus, dan lain-lain. Cuman di sana aku awalnya ragu apakah aku harus mencoba organisasi atau aku harus fokus kuliah aja ya. Cuman abis itu aku kayak sayang sih waktuku ketika aku 4 tahun tapi tidak mengeksplorasi lebih luas, kayak maksudnya tuh tidak kenal orang banyak, terus juga tidak punya relasi yang banyak. Jadi aku memberanikan diriku untuk ikut organisasi. Sedangkan waktu itu aku tidak tahu keadaan kuliahku tuh bagaimana. Jadi kan waktu itu juga aku nggak tahu IP ku bakal berapa, terus juga aku nggak tahu hasil kerjaku tuh kayak gimana. Cuman aku kayak ya udah aku berani aja. Jadi itu potensi yang aku punya ya. Pertama aku berani, terus juga aku orangnya emang ketika aku pengen belajar itu aku memang tanya orang. Jadi kayak bener-bener nanya. Misalnya misalnya ketika aku tidak tahu, aku langsung nanya entah itu ke cutting ataupun teman-temanku. Jadi misalnya kayak, ini tuh apa sih? Maksudnya tuh kayak gimana sih? Oh kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Kayak aku memang tidak malu untuk bertanya. Dan itu aku ngerasa itu menunjang tujuan hidupku nantinya. Ketika aku pengen berada di tujuanku itu sebenarnya nggak bisa bilang spesifik ya. Aku pengen lulus di sipil dengan nilai yang baik dan itu tapi aku tidak pengen cuman lulus aja. Jadi aku pengen ada yang aku bawa. Dan dengan adanya potensi aku yang waktu itu punya banyak relasi, aku bisa mungkin bilang mungkin lebih banyak kenal orang, terus juga dengan aku yang tidak malu-malu dan berani mengeksplorasi sesuatu, aku merasa bahwa pengalamanku mulai bertambah lah kayak gitu, dan itu membantu aku ke depannya. Dan ketika aku nanti di dunia kerja pun, karena aku tahu nih persaingan tuh berat, nggak cuma bisa dibawa dengan IP kita. IP itu memang penting karena banyak perusahaan-perusahaan yang syarat awalnya itu adalah IP, cuman ketika kita punya nilai lebih, itu akan membantu kita. Jadi misalnya ditanya, kamu ngapain tuh ketika kuliah, kamu ngapain aja? Nah, aku bisa membanggakan hal-hal yang aku ikutin ketika kuliah. Aku bisa bilang bahwa aku dulu berada di himpunan, terus juga aku bisa ngomong kalau aku dulu ada di PSDM BMFT, terus juga aku bisa ngomongin ketika, misalnya nih, kadang ada perusahaan-perusahaan yang nanya pakai studi kasus. Misalnya ketika kamu dalam pekerjaan, terus kamu ketemu orang yang tidak kamu sukai, terus kamu mesti gimana? Nah, aku kan bisa menjawab dengan berdasarkan pengalamanku. Jadi itu sih menurutku kayak potensinya, sama juga mungkin peluang yang bisa aku raih ke depannya yang sesuai sama tujuanku nantinya. Gitu. Maaf ya kalau tidak menjawab dengan baik. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terus ini aku langsung boleh nanya nih bagian aku. Boleh. Jadi aku pengen cerita sedikit, Mbak. Boleh ya? Boleh. Jadi aku tuh pengen banget dapat beasiswa, Mbak. Kan bisa meringankan beban orang tua gitu. Kita juga bisa lebih leluasa. Nah, tapi Mbak, aku tuh bingung, Mbak. Kan beasiswa tuh kan banyak ya. Terus cara dapetinnya juga agak gimana ya? Agak-agak rumit gitu. Kan di sini Mbak udah dapat beasiswa. Mbak bisa cerita sedikit nggak? Terus kasih saran gitu, gimana nih agar kami bisa dapat beasiswa. Terus Mbak juga bisa cerita tuh perjuangan Mbak sampai dapat beasiswa. Kasih Mbak. Jadi aku cerita ya. Jadi waktu itu sebenarnya aku memang dari awal ketika aku kuliah, aku pengen, emang tujuanku tuh pengen dapat beasiswa, entah beasiswa apapun itu ya. Terus pas tahun semester 1 itu ada beasiswa namanya beasiswa Tanoto. Cuman emang dasar akunya juga ya, mungkin waktu itu tidak maksudnya tuh kurang memperhatikan. Jadi pendaftarannya tuh udah lewat. Jadi aku baru tahu ketika temanku ada yang lolos wawancaranya kan. Terus kayak ternyata ada beasiswa Tanoto ya, dan itu kalau aku nggak tahu ya, ada yang mungkin teman-teman juga udah nggak kesempatan ya, udah lewat ya Tanoto ya. Dan itu tuh kalau sebenarnya kalau teman-teman tahu beasiswa Tanoto tuh beasiswanya enak banget juga ya. Kayak aku nggak bermaksud mempromosikan Tanoto, tapi itu Tanoto juga enak karena sistem beasiswa Tanoto itu sampai teman-teman lulus. Sedangkan kalau beasiswaku itu per tahun. Jadi ketika tahun ini aku dapat, terus tahun depan belum tentu aku dapat. Cuma untungnya tahun kemarin aku dapat, terus tahun ini aku dapat. Jadi emang kayak ada penilaiannya gitu.
kalau di beasiswa KSE. Jadi kayak untuk memperpanjang tuh ada pertimbangannya. Tapi kalau itu tahun oto itu sampai akhir, cuman memang ada syarat teman-teman harus dapat IP 3,25. Kalau IP teman-teman di bawah itu berarti teman-teman nggak bisa langsung diputus beasiswanya gitu. Nah, terus habis itu kalau cerita sebenarnya tergantung sih teman-teman pengen dapat beasiswa aja atau teman-teman memang ada beasiswa yang pengen teman-teman kejar. Kalau aku dulu, aku tidak mematok aku harus beasiswa apa, tapi aku yang penting aku pengen dapat beasiswa. Terus habis itu kan tahun kedua tuh. Bukan tahun kedua sih, itu semester kedua ya. Jadi aku daftar semester kedua. Dan awalnya sebenarnya kalau dibilang aku dapat beasiswa KSE ini sebenarnya itu benar-benar keberuntungan sih. Jadi aku tuh lihat postingannya beasiswa KSE itu di salah satu OA. Dan OA-nya itu salah tulis timeline. Jadi mereka bilangnya itu tuh ditutup tanggal 31, sedangkan aslinya itu kalau di website resminya itu tanggal 27. Cuman aku tuh nggak bener-bener lihat, jadi aku tuh kiranya tanggal 31 Oktober. Dan posisinya itu kalau teman-teman daftar beasiswa KSE, teman-teman harus nulis 9 esai. Tapi esainya itu berdasarkan kehidupan pribadi teman-teman. Misalnya ditanya visi jangka panjang teman-teman apa, ketika teman-teman lulus mau jadi apa. Terus juga ditanya kayak kelebihan teman-teman apa, terus kayak kenapa teman-teman layak. Pokoknya ada 9. Terus habis itu posisinya itu adalah aku tuh baru sadar kalau itu tuh nggak bisa ketika hari terakhir tanggal 27. Dan form beasiswa aku tuh masih kurang surat dari dekanat, terus juga esaiku itu masih kurang 2. Jadi aku cuma nulis 7 esai dengan suratnya tuh cuma 1. Suratnya tuh kurang, benar-benar kurang. Terus habis itu aku udah gak bisa usaha dong, karena aku nggak mungkin kayak minta ke dekanat, sedangkan hari itu tuh aku ngumpulinnya Jumat. Jadi kayak emang kayak udah nggak bisa diusahakan lagi. Terus aku kayak ya udahlah nggak apa-apa, berarti emang bukan rezekiku. Dan waktu itu kan kalau kita ngisi formnya itu kalau di beasiswa KSE itu tuh ada persennya. Jadi persenku itu baru keisi 83%. Jadi formku itu baru keisi 83%. Terus habis itu kan pengumuman seleksi berkas. Nah, pas pengumuman seleksi berkas itu tuh ada yang nge-share pengumumannya itu di grup angkatan. Terus awalnya aku nggak pengen buka lah, terus aku kayak ya udahlah aku nggak mau buka karena kayak sedih aja gitu loh, kayak aku nggak bisa ikut gara-gara keteledoranku sendiri, jadi aku nggak mau buka. Cuman aku kepo, jadi kayak kalau ada yang nge-share di grup angkatan berarti ada teman angkatanku nih yang lolos. Terus ya udah tak buka kan, pas tak buka ada namaku dan aku kayak kaget gitu loh, kayak kok ada namaku sih, sedangkan waktu itu kayak aku sudah sangat pesimis ya untuk gak bakal lolos itu loh, toh cuma diisi 83%. Ternyata masih ada namaku. Terus habis itu, jadi aku tuh sempat ngantar surat kan, waktu itu Mei, terus surat itu aku ngambil lagi Juli. Jadi kayak surat di dekanat itu tuh aku baru ngambil lagi Juli. Terus ya kayak, ternyata emang keberuntunganku nih. Ya udah, terus aku ikut wawancaranya. Terus pas di wawancaranya tuh, jadi kalau di beasiswa KSE itu dia ada kuota univ ya, jadi dia pakai kuotanya tuh kuota univ, tapi waktu itu di Undip yang daftarnya itu sekitar 700-an. Terus yang lolos buat seleksi wawancaranya itu 100. Nah, salah satunya aku. Terus kayak aku lihat kan, dan ada 4 dari sipil. Angkatanku 2 bareng aku, terus ada angkatan 17 sama angkatan 16 1. Terus habis itu ya udah aku ikut wawancara, terus kayak ditanya-tanya, terus ya aku jawab lah kayak emang yang ditanya seperti itu, kayak aku jawab seperti itu. Nah, dan di situ juga ditanya kayak kamu ketika kuliah ngapain aja. Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanya ya kayaknya ya. Kayak kamu ketika kuliah kamu ngapain aja. Terus aku jawab kan, aku jawab waktu itu aku masih jadi staf PSDM HMS. Terus ditanya kayak kamu jadi staf, kamu ngapain aja. Terus aku bilang aku waktu jadi staf aku pegang PMB dan juga PKKM, bukan PMB sama LKMMPD. Jadi dulu aku PJ-nya LKMMPD ini sama PJ PMB bareng temanku sih. Terus habis itu dia tanya lah kayak kendala dalam itu, kayak cara kamu menyelesaikan, dan itu kan aku bisa cerita tuh gara-gara itu. Nah, kalau emang misalnya kalau aku nggak punya pertanyaan itu, mungkin kan aku nggak bisa jawab kan. Kalau misalnya ditanya kamu ngapain aja, aku kuliah aja, kan kayak kurang enak gitu kan. Jadi aku waktu itu beruntungnya aku ikut sesuatu dan ditanya sesuatu yang memang aku bisa jawab. Terus habis itu pengumuman kan. Nah, ternyata pengumuman ya udah aku ternyata lolos. Terus kayak, dan ternyata pas di sipil itu cuman aku doang yang lolos dari yang lain gitu loh. Terus kayak waduh ini kok itu sih kayak waduh kayak keberuntungan banget sih, kayak dari awal aku cuma 83% terus kayak bisa lolos. Terus habis itu ketika aku di paguyuban, jadi KSE itu beasiswa KSE itu dia ada paguyuban. Jadi teman-teman tidak hanya menerima uang, tapi teman-teman itu juga harus memberikan sesuatu. Jadi kayak kita dihimpun
kayak paguyuban dan itu tuh ada proker-prokernya. Jadi kayak sama kayak organisasi. Nah, di sana tuh aku kan kayak kenal-kenal orang-orang kayak dari satu undip kan, misalnya ada jurusan ekonomi, ada dari FSM kayak gitu-gitu. Terus kayak aku tanya-tanya kan. Dan ternyata tuh pada ngisinya tuh form berkasnya tuh 90% ke atas. Bahkan ada temen yang paguyubanku itu ngisinya 90% ke atas tapi nggak lolos berkas. Terus aku kayak, waduh ini memang bener-bener keberuntunganku banget sih. Kayak waduh ini kayak aku nggak tahu sih kayak apa yang buat mereka lihat aku kayak sampai meloloskan aku padahal SI ku kurang 2, terus juga suratku nggak lengkap, cuman kayak ya udah berarti emang rezekiku ya dimanfaatkan dengan baik. Makanya ketika aku masuk paguyuban KSE itu pun aku kayak merasa bahwa aku punya aku punya hutang di sana karena aku diloloskan dengan dengan berkasku yang tidak lengkap, berarti aku punya tanggung jawab lebih lah di sana. Makanya aku juga aktif di paguyuban KSE gitu. Jawab gak ya? Baik, Mbak. Terima kasih. Menjawab banget, Terus, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Iya, Mbak. Terus untuk saran buat kami gimana ya, Mbak? Apakah ada tips-tips khusus gitu atau kita cuma ngandelin keberuntungan doang? Enggak lah, kalau ngandelin keberuntungan tuh kadang ada yang beruntung ada yang enggak ya. Itu tuh beruntungan tuh adalah hal yang lebih lah, kayak maksudnya tuh hal yang nggak bisa kita atur, tapi itu tuh kadang datang aja. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya nih, kalau teman-teman memang pengen berusaha, itu ada jalannya. Jadi teman-teman, aku ngerasa ya ketika teman-teman coba banyak beasiswa, itu pasti ada nanti yang satu yang nyantol, kayak entah apapun itu pasti ada yang nyantol. Jadi itu tuh tergantung kerajinannya teman-teman. Jadi ketika daftar beasiswa, itu memang bukan hal yang langsung ketika teman-teman daftar kayak ngisi Google Form ya. Itu memang ada proses-proses yang mesti teman-teman lalui, misalnya kayak dari nyiapin berkas, terus kayak belum yang minta esai, terus kayak minta jangka panjang dan lain-lain. Nah itu kan memang ada suatu proses. Nah teman-teman bisa belajar dari sana, kayak mulai teman-teman harus meyakinkan diri teman-teman dulu untuk niat. Jadi niat, emang kalau teman-teman niat pengen dapat beasiswa, berarti teman-teman harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Yang pertama itu, terus kayak ya udah berarti ketika teman-teman nanti daftar, terus kayak teman-teman nyoba wawancara, iya sih mungkin wawancara pertama teman-teman nggak sukses, tapi mungkin wawancara kedua teman-teman udah bisa baca nih polanya. Dan aku ngomong aja ya, ketika aku daftar beasiswa KSE itu, aku posisinya udah pernah bawa wawancara tuh kayak udah 7-8 kali gitu loh. Jadi kayak udah paham lah cara menjawab yang baik dan benar tuh kayak gimana. Aku pernah ikut wawancara HMS, terus juga aku, jadi teman-teman kalau teman-teman ini kan teman-teman pradasar, habis pradasar itu ada dasar. Dasar itu tingkat fakultas. Nah, aku tuh udah pernah nyoba wawancara di dasar FSM, terus dasar FKM, terus dasar FT. Walaupun memang akhirnya aku dapatnya tuh di dasar FT. Nah, tapi kan dari situ kan aku jadi lebih banyak belajar nih kayak cara menyampaikan pendapat, cara ngomongin tentang tentang kehidupanku sehari-hari biar lebih menarik tuh bagaimana tuh aku udah belajar. Dan dengan teman-teman banyak nyoba, teman-teman juga bakal paham pola-pola penjawabnya kayak gimana, pola-pola pertanyaannya itu kayak gimana. Jadi intinya itu sih, teman-teman mesti niat dan mesti belajar lah. Ketika teman-teman ikut, itu teman-teman perhatiin bener-bener kayak yang sebenarnya mereka cari itu apa. Jadi aku juga sebenarnya, ketika aku lulus berkas, aku tuh tahu bahwa KSE itu pengen cari orang-orang yang bisa dibilang memiliki rasa pengabdian yang tinggi, rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi ketika menjawab pun aku berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara menunjukkan sisi nasionalismeku atau sisi pengabdianku gitu-gitu. Jadi itu ada tips and trick sebenarnya guys. Itu teman-teman harus tahu tuh, misalnya teman-teman daftar ya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu kan diberikan oleh Kemendikbud kita ya, kayak apa sih aku lupa ya. Intinya menteri kan, dan itu besar banget guys. Kalau kalian pengen nyoba itu besar banget itunya. Kayak manfaatnya besar banget. Jadi, nah itu kan teman-teman mesti tahu nih, karena itu pemerintah berarti adalah kayak dia pengen cari agen-agen yang seperti apa sih. Nah itu teman-teman harus tahu tujuan beasiswa itu apa, biar teman-teman nanti ketika ditanya tuh tahu. Gitu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Semangat. Banyak Mbak Marcel. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya bakal dibawain sama Mas Kevin nih. Halo Mas Kevin. Halo. Mbak, terus kan setelah semua kesibukannya nih, pasti Mbak juga punya waktu luang kan? Nah, untuk ngisi waktu luang biar tetap produktif itu gimana ya Mbak? Karena aku sendiri itu sering banget gara-gara waktu luang jadi malas ngerjain tugas. Aku jawab ya. Jadi sebenarnya kalau aku mendefinisikan waktu luang itu emang sebagai waktu yang aku tidak punya sesuatu yang benar-benar urgent yang mesti aku kerjain. Jadi kayak emang itu waktu luang yang
Kalau aku pengen belajar boleh, kalau aku pengen main juga boleh. Nah, kalau aku biasanya ya tergantung apa ya. Teman-teman jangan memaksakan diri teman-teman untuk produktif ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya hustle culture, itu di mana teman-teman tuh kayak apa ya? Kayaknya milenial sekarang memang lagi dalam keadaan seperti itu ya. Jadi kayak dalam keadaan kita tuh gimana sih pokoknya 24 jam tuh pengen produktif terus kayak sampai kita lupa bahwa sebenarnya tuh kita butuh istirahat gitu. Kalau emang teman-teman punya waktu luang dan teman-teman merasa bahwa teman-teman butuh istirahat, ya udah diistirahatkan aja, kayak nggak mesti harus mengerjakan sesuatu lain-lain dan apapun itulah. Kayak teman-teman ketika emang rasanya pengen nonton YouTube, ya udah teman-teman nonton YouTube aja. Ketika teman-teman merasa pengen main Twitter dan lain-lain, ya udah main aja. Karena kan punya waktu luang ya, berarti kan waktu luang itu waktu teman-teman yang memang tidak ada pekerjaan apapun gitu, maksudnya itu tidak ada sesuatu yang besar, dan teman-teman jangan merasa bersalah ketika teman-teman pengen mengerjakan hal-hal yang membuat teman-teman senang. Nah, kayak waktu luang tuh nggak mesti harus produktif menurutku ya, tapi kalau memang teman-teman pengen, cuman di sini teman-teman mesti tahu kayak kapan, balik lagi ya, teman-teman harus tahu kapan teman-teman bisa mengistirahatkan diri, kapan teman-teman bisa mengerjakan sesuatu. Menurutku kayak gitu sih, kayak teman-teman gak usah maksa diri teman-teman untuk jadi produktif banget loh. Kayak apalagi kita di keadaan seperti ini, kayak kuliah online tuh juga udah cukup memusingkan kita. Jadi ketika ada waktu luang, apalagi mungkin waktu luang kalian gak terlalu banyak kali ya, karena emang semester 1 masa-masa dimana kalian apa ya dikejutkan dengan segala hal tentang kuliah, kayak wah kuliah gini tuh, kok tugasnya kayak gini, terus kayak aduh UTS-ku bisa apa enggak ya, kok kerasa kayak salah semua dan lain-lain. Itu kan kayak pasti banyak beban kan di teman-teman sendiri. Nah, teman-teman silakan mereward diri teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman sukai, kayak nggak mesti harus produktif, kayak aku 24 jam harus produktif gitu nggak usah. Teman-teman jangan usah merasa bersalah kalau untuk tidak produktif. Sebenarnya main YouTube tuh produktif loh, kan meningkatkan apa ya, kebahagiaan dan lain-lain gitu. Jadi intinya tuh Mbak, untuk waktu luang itu kita manfaatin sesuai yang apa kita mau, selama hal itu positif ya Mbak. Betul. Ini ketua timnya pinter itu menyimpulkan. Tapi Mbak gini, kadang kalau kita udah gimana ya punya waktu luang, misal 1 jam, kita main YouTube atau kita main game gitu, terserah kan. Nah kita tuh sering lupa Mbak, atau malas gitu untuk berhenti dari istirahat kita tadi. Kan kita udah buat jadwal tuh. Nah kita sering keteledoran gitu Mbak. Nah itu menurut Mbak gimana? Cara atasinya gimana Mbak? Nah itu tuh sebenarnya emang itu ya, kayak untuk istirahat tuh kadang 2 jam tuh kayak kurang ya, kayak kamu tidur terus kayak 3 jam tuh kayak aduh 3 jam kayak kok nggak kerasa banget, tapi kayak kok kita kelas 3 SKS kayak kerasa banget, kayak aduh ini kok pegel-pegel dan lain-lain. Itu emang hal-hal yang wajar. Cuman kalau aku ini tuh balik lagi sih, kalian teman-teman harus tahu dulu diri teman-teman gimana. Kalau aku tuh orang yang sangat takut mengecewakan orang lain. Maksudnya itu aku sangat takut ketika pekerjaanku tidak selesai, terus aku harus terburu-buru, hasilku tidak maksimal. Jadi aku orangnya yang takut seperti itu. Yang pertama tuh aku takut banget, yaitu tadi ketika aku nggak selesai, terus kayak aku mungkin takut nggak selesai dan aku takut hasilnya nggak maksimal. Terus aku takut juga ya, misalnya ngomong konteks masalah organisasi, aku takut nanti apa ya, yang tugas yang diberikan ke aku tuh ntar sampai ditanyain orang gitu kayak ini udah selesai belum, sampai ditagih gitu loh. Aku takut banget kayak hal-hal kayak gitu, takut apa ya, itu tuh orang-orang menilai kita jadi kayak halah nih orang kok kayak gini sih, kayak udah dikasih kerjaan kok tidak diselesaikan dengan baik dan lain-lain. Jadi aku punya perasaan takut seperti itu. Nah karena aku orangnya takut kayak gitu, maka ketika aku mulai rebahan, terus kayak udah merasa kok ini udah 2 jam tapi tidak ngapa-ngapain aja, terus kayak aku memotivasi diriku untuk mengerjakan itu gara-gara ya itu kayak kerjain lah, kayak aku nggak mau nanti dibilang kayak gini-gini, atau kayak aku nggak mau lah ntar kerjaanku nggak maksimal kayak gini-gini, karena ketika kerjaanku tidak maksimal yang aku kecewakan tuh aku. Tapi kalau misalnya tugas kelompok yang aku kecewakan tuh banyak orang, dan itu kan jadi kan buat orang mikir apa ya, kan ketika ngomong tugas kelompok itu tuh apa ya, kita bawa citra kita kemana, kita mau jadi kita pengen diri kita tuh dinilai orang seperti apa. Apalagi teman-teman semester 1 ya, dimana teman-teman harus membangun citra teman-teman ya. Ketika teman-teman maksudnya tuh kayak apa ya, gandul, kalian tahu gandul nggak sih? Kurang tahu Mbak.
Oh, gandul tuh kalau di sipil, gandul itu misalnya kita kerja kelompok nih, tapi yang ngerjainnya misalnya cuma ketuanya, terus yang lainnya tuh gandul kayak nggak ngerjain. Nah, Oh, nah itu gandul. Kayak, iya Mbak. nah itu gandul. Nah, dan itu tuh sebenarnya secara tidak langsung itu tuh akan mempengaruhi teman-teman ke depannya. Ketika teman-teman dinilai orang gandul, kan orang-orang jadi males ya untuk sekelompok sama teman-teman. Nah, itu juga kayak mempengaruhi ke sana. Jadi ya aku memotivasi diriku dengan hal-hal yang aku takutin. Kayak aku takut hasilku nggak maksimal karena aku mungkin salah satu kekuranganku adalah aku orangnya perfeksionis. Jadi aku pengen segala sesuatu tuh berjalan dengan baik, bahkan sangat baik. Maksudnya itu tuh emang bener-bener sampai aku ngerasa kayak oke, ini udah sampai limit nih, kayak udah yang terbaik. Aku harus sampai kayak gitu. Dan aku nggak suka mengumpulkan tugas tuh kayak seadanya kayak gitu. Aku kurang suka. Jadi makanya aku memotivasi diri itu kayak gitu. Atau misalnya tugas kelompok nih, terus aku kayak aduh ya udahlah kerjain aja lah, nggak enak sih sama misalnya si A gara-gara aku kayak kok nggak ngerjain kayak gitu. Terus juga misalnya kayak tugas organisasi, terus kayak waduh ini kabitku udah kayaknya bakal nanya deh, kayak jadi sebelum ditanya aku mesti ngerjain deh biar kalau ditanya ya aku tinggal setor gitu loh. Jadi kayak oh aku udah mengerjakan, aku lebih motivasinya ke arah sana. Nah itu tergantung teman-teman mau motivasi teman-teman dari mana. Teman-teman mau motivasi dengan misalnya oh ya udahlah aku ngerjain dulu 1 jam, terus kalau 1 jam udah kelar aku bakal nge-reward diriku lagi untuk hal-hal lain misalnya kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Kalau atau kayak apa ya, paling itu sih kalau aku nyarannya 2 cara itu, kayak teman-teman motivasi untuk misalnya ya udahlah aku ngerjain ini entah biar aku dapat reward lagi, atau teman-teman motivasi kalau aku dari motivasi dari ketakutanku gitu. Jadi dari yang saya tangkap gini Mbak, kita itu harus punya rasa tanggung jawab dan rasa takut atas apa yang kita buat gitu ya, betul Mbak? Oke Mbak, makasih Mbak. Makasih Mbak Marcel. Mbak, saya ada pertanyaan buat Mbak Marcel. Boleh. Dilihat dari CV nih, Mbak Marcel kan udah banget nih dari zaman SMA sampai sekarang nih bahkan. Baik dari organisasi, ikut lomba-lomba dan belajar juga tentunya. Dan Mbak Marcel tuh pernah ngerasa capek atau jenuh gitu nggak sih Mbak? Dan kalau pernah, gimana cara ngatasinya gitu? Lagi butuh banget ya Mbak. Sebenarnya kalau itu hal yang wajar ya menurutku ya, apalagi aku paham banget teman-teman sekarang di semester 1 di mana teman-teman punya banyak tanggung jawab. Pertama teman-teman mungkin shock dengan kehidupan kuliah, terus teman-teman dilanda dengan online seperti ini, kemudian teman-teman juga punya tanggung jawab lain seperti misalnya teman-teman harus ikut acara KMMPD, terus juga teman-teman mesti ikut rangkaian kaderisasi dan lain-lain. Aku paham banget ya kayak kondisi teman-teman sekarang sedang capek dan lain-lain, dan aku pun ketika aku semester 1 pun aku merasa seperti itu. Bahkan sampai aku semester sekarang tuh emang aku masih ngerasa masih ada rasa capek, cuma memang capeknya tuh bukan capek kayak semester 1 tapi lebih capeknya tuh karena semakin tingginya teman-teman, semakin naiknya semester teman-teman, maka semakin banyak tanggung jawab yang teman-teman pegang. Dan itu wajar kalau teman-teman merasa capek. Apalagi teman-teman jangan merasa ya ketika teman-teman semester 1 itu kayak masih dalam tahapnya awal kuliah. Jadi kayak teman-teman nggak boleh merasa capek karena itu kayak takut diketawain anak semester 5. Jadi kayak masa semester 1 capek toh belajarnya cuman kayak hal-hal dasar doang. Itu teman-teman nggak boleh merasa seperti itu. Nah, tapi kalau aku ya kalau aku capek bener-bener, itu tuh aku bener-bener meng-off-kan diriku dari segala sesuatu. Jadi aku ngambil 1 hari yang bener-bener aku tidak ngapa-ngapain. Jadi paling cuman kuliahnya doang, kayak organisasi gak aku kerjain, terus kayak bener-bener ngambil break 1 hari, kayak bener-bener kayak ya udah aku cuman kerjanya kayak rebahan nonton YouTube kayak gitu-gitu doang. Jadi aku biasanya lebih ke arah sana sih kalau healingnya itu ya. Kayak aku bener-bener tidak mau memikirkan hal-hal lain selain hiburan. Aku biasanya kayak gitu. Kalian lagi dalam masa capek kok? Belum sampai sih banyak. Belum semangat. Bingung gitu aja coba. Aku nggak tahu ya, ketika aku dulu habis UTS, aku nggak tahu ya kalian ngerasa apa enggak, tapi ketika dulu aku habis UTS, aku ngerasa semua jawaban UTS itu salah. Kayak kok tidak ada yang benar, kok kayak salahnya tuh kayak salah banyak, apalagi ada hal-hal yang kadang kita tuh ngerasa bahwa itu tuh salahnya fatal banget, kayak kok ini sampai fatal terus kayak nggak selesai dan lain-lain. Dan itu tuh apalagi kalian ya online kan, takut nggak terkumpul dan lain-lain, itu juga berat sih. Aku sempat stres ya awalnya, jujur aku sempat stres sih masalah kayak gitu, kayak
gila sih ini kuliah kok gini sih, apa namanya, kayak kalau di SMA kan kita kayak bisa ngerjain ya, kayak maksud tuh bisa ngerjain sampai selesai, terus kayak paling salahnya receh-receh gitu aja, terus kayak ini kok kayaknya salah semua, kayak perasaan-perasaan salah semua tuh menghantui, terus kayak ini bakal D apa E apa gimana ya. Cuman menurutku ya teman-teman, kalau teman-teman merasa seperti itu, teman-teman jangan, maksudnya tuh jangan buat teman-teman nggak semangat, teman-teman masih punya UAS, dan nilai kita tuh kan kita nggak tahu ya, kayak kita cuma berusaha, tapi yang nentuin nilai kita tuh nantinya dosennya, dan kita nggak tahu keajaiban apa yang bakal kita terima. Kadang ada keajaiban yang emang baik ya, kayak kita ngerasa nilainya kayaknya C, bisa aja jadi B, atau bisa aja kadang kita ngerasa nilainya A, bisa aja jadi C. Itu tuh kuliah tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kayak teman-teman jangan merasa patah semangat sih intinya, ketika teman-teman merasa udah berusaha, ya udah nggak apa-apa, berarti usaha teman-teman kayak gitu, hasilnya ditunggu aja nantinya kayak gimana. Kadang ada hal yang kita rasa buruk itu bakal jadi lebih baik, kayak teman-teman nggak bakal tahu, kayak kuliah tuh penuh dengan apa ya, penuh dengan apa ya, surprise-nya gitu loh, kayak kejutan-kejutannya tuh kayak teman-teman nggak tahu. Jadi ya teman-teman nggak usah terasa terbebani sih, santai aja gitu. Kalau kaget sih Mbak, soalnya beda banget sama SMA, sama kayak yang tadi Mbak Marcel ngomongin. Iya gitu. Selanjutnya lanjut. Pertanyaan terakhir nih Mbak, dari Mas Mal. Silakan Mas, pertanyaannya. Ya Mbak, ini pertanyaan terakhir Mbak. Apa harapan dari Mbak Marcel untuk peserta LKMMPD tahun ini Mbak? Apa ya, harapanku sebenarnya kalian tahu aja sih esensinya ini apa. Menurutku apa ya, harapanku cuma itu, teman-teman tahu ketika teman-teman dikasih acara LKMMPD, teman-teman tahu esensinya ini apa, dan harapanku juga teman-teman bisa memperoleh apa ya, manfaat sebesar-besarnya ya. Karena di LKMMPD itu sendiri sebenarnya kalau teman-teman mengikuti dengan baik itu kan kayak ada analisa potensi diri, terus kayak gimana cara memanajemen waktu, terus kayak aku nggak tahu ya penugasannya masih sama apa enggak kalau sama tahun kemarin itu, kayak misalnya teman-teman diajarin buat cara buat CV atau kayak gitu-gitu, dan aku yakin CV teman-teman itu akan digunakan sampai teman-teman nantinya, karena CV ku yang aku kirim itu tuh CV LKMMPD ku. Nah itu tuh kayak ya aku harapinnya kayak teman-teman kayak punya kesempatan untuk ngobrol dengan siapapun itu, misalnya kayak mungkin teman-teman lagi tidak beruntung dapat ngobrol sama aku, mungkin teman-teman mungkin bisa ketemu sama yang lain, kayak yang banyak-banyak lah, mungkin teman-teman bisa ketemu apa ya, orang-orang hebat yang ngisi materinya, dan teman-teman bisa dapat apa sih maksudnya itu, kayak apa sih yang pengen mereka berikan, manfaatnya itu bisa teman-teman dapetin. Itu menurutku itu udah hal-hal yang luar biasa sih buat diri teman-teman. Intinya tuh adalah ketika teman-teman ikut ini, harapanku tuh adalah itu tadi, balik lagi, itu tuh memberikan dampak ke teman-teman, teman-teman merasa manfaatnya, entah itu besar atau kecil itu tergantung teman-teman ya, tapi aku harapnya tuh sekecil-kecilnya tuh ada manfaat yang teman-teman bisa rasain, entah apapun itu, entah mau dari misalnya teman-teman awalnya nggak pernah ngomong sama Mbak Helga atau Mbak Salma atau Mbak Siti, terus kayak tiba-tiba bisa bisa apa jadi temenan, atau yang awalnya misalnya jomblo terus kayak gara-gara satu kelompok di LKMPD bisa dapat jodoh, itu juga nggak apa-apa, manfaat di situ juga nggak apa-apa. Terus atau teman-teman yang awalnya apa ya tidak tahu adanya kayak cara buat CV bisa tahu cara buat CV, terus kayak dari teman-teman yang awalnya kayak malu bertanya bisa jadi tanya, itu tuh manfaat yang aku harapin ada di teman-teman, entah apapun itu ya bentuk manfaatnya, tapi emang hal-hal baik ya. Itu aja sih. Iya baik, terima kasih Mbak. Sendiri juga udah mulai ngerasain sih Mbak, sejak ada ini jadi lebih gampang akrab sama teman-teman gitu. Jadi ntar tak bilangin ya ke panitianya. Oke. Ini yang terakhir ada dari Mbak lagi, udah ya? Ngasih kesimpulan mungkin dari acara barusan wawancara ini. Ya Mbak, izin ngasih kesimpulannya Mbak buat keseluruhan pertanyaan. Boleh. Ya, jadi pertama dari cara ngatur waktu Mbak Marcel itu bikin planning. Tapi dalam pembuatan planning juga kita harus tahu kapasitas diri supaya planning yang udah kita buat dapat berjalan dengan baik. Terus selanjutnya, cara Mbak Marcel mengimbangi akademik dan non-akademiknya itu kita harus fokus pada apa yang sedang dilakukan sehingga benefitnya bisa kita didapatkan secara maksimal.
Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah, ya kuliah, kalau organisasi fokus pada organisasi. Terus kita juga harus tahu kapasitas diri dan tujuan yang ingin kita capai. Lalu selanjutnya, cara mengatur prioritasnya bergantung pada 3 faktor, yaitu bergantung pada waktu, besar dan kecilnya tugas atau kegiatan yang ada, dan mood tersendiri. Lalu selanjutnya, cara mencapai tujuan hidup dengan potensi yang ada, yaitu untuk Mbak Marsha sendiri, yaitu dengan cara mengeksplorasi diri dan jangan malu untuk bertanya, juga menambah pengalaman sehingga dapat menunjang hidup kita nantinya. Lalu selanjutnya ada tips and trick untuk beasiswa. Yang pertama tentunya kita harus niat dan usaha, kita harus punya effort yang lebih, banyak belajar dan cari pengalaman. Dan selanjutnya, jangan terlalu memaksakan diri kita untuk selalu produktif. Tapi kita tetap harus tahu kapan sih kita harus mengistirahatkan diri dan kapan kita harus produktif. Terus kita juga harus punya rasa tanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Dan untuk harapan Mbak Marcel untuk peserta LKMMPD tahun ini, semoga kegiatannya menjadi bermanfaat untuk kita dan alhamdulillah udah terasa manfaatnya juga. Mungkin segitu saja kesimpulannya Mbak. Untuk penutupannya silakan kepada Mas Alfi. Baik, terima kasih kepada teman-teman, kepada Mbak Marcelina. Hari ini kita udah ngelaksanain acara wawancara dan juga podcast. Kepada Mbak Marcelina, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang memang tak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kami dari kelompok 19, saya khususnya ketua, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Mbak Marcelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.